Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Ketika Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, para gembala mendapatkan pesan dari malaikat. Dan salah satu pesannya akan kita baca pada pagi hari ini. Lukas 2 ayat 12. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Salah satu tanda yang dipakai untuk membedakan bayi Yesus dengan bayi-bayi lainnya pada waktu itu, mungkin di Bethlehem ada juga bayi-bayi lain yang lahir, adalah dikatakan di sini dia akan terbaring di dalam palungan. Apa itu sesungguhnya tanda? Dan mengapa ya palungan? Apa yang dimaksud dengan palungan itu sesungguhnya? Tanda itu diberikan sebagai alat komunikasi. Jadi orang berkomunikasi ada yang secara langsung, verbal, tapi juga bisa melalui tanda. Seperti kalau kita baca pada Keluaran 12. Kita pindah dulu ke Keluaran 12 ayat 13. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ada tanda yang membedakan antara rumahnya orang-orang Israel yang percaya kepada Allah dengan orang-orang Mesir, orang kafir. Tanda yang dipakai di sini adalah darah di ambang pintu. Darah yang ada di ambang pintu itu sebagai tanda. Dan dengan tanda itu, maka maut tidak akan merenggut nyawa dari anak sulung keluarga itu. Bahkan anak sulung dari binatang-binatang peliharaan mereka. Itu tanda. Tanda dalam bahasa Yunani, itu dikatakan sebagai semeion. Semeion ini adalah tanda yang dipakai untuk berkomunikasi. Berkomunikasi kalau dalam ilmu semiotika, atau dalam bahasa Yunani dikatakan sebagai semiotikos, adalah tanda-tanda. Huruf-huruf yang saudara baca, itu juga tanda. Sehingga huruf yang seperti itu saudara baca sebagai A. Huruf yang seperti itu saudara baca sebagai B. Itu masalah kesepakatan. Kita bisa membuat huruf sendiri. Di GPKDI Tabernakel Kasih, katakanlah kita bisa membuat huruf sendiri. Huruf seperti ini menurut buat kita bunyinya A. Huruf seperti itu bunyinya B. Bisa juga. Tapi ya repot ya, buat apa ya. Itu semiotika. Ilmu tentang tanda-tanda. Tanda itu harus punya makna. Makna untuk dikomunikasikan. Jadi sebuah tanda yang tidak punya makna, itu tidak ada gunanya. Sebab maknanya itu lebih penting ketimbang tanda yang mengkomunikasikannya. Tanda itu cuma bungkusnya. Sedangkan makna di dalamnya adalah lempernya. Jadi kalau saudara melihat lampu stopan di perempatan jalan itu merah, saudara mengerti tandanya. Bahwa saudara jangan
berjalan, harus berhenti. Kuning saudara bersiap-siap mungkin, dan hijau saudara boleh jalan. Itu tanda. Tidak perlu diberitahukan lagi. Karena itu tanda sudah sangat dikenal, bahkan internasional. Bisa aja kita ganti, tidak merah, kuning, hijau, tapi huruf S artinya stop. Lalu kuningnya diganti huruf H, artinya hati-hati. Lalu hijaunya diganti huruf J, artinya jalan. Bisa. Tapi kesepakatannya adalah merah, kuning, hijau. Tanda itu dapat berbentuk apa saja. Dapat berbentuk benda. Benda itu sebuah tanda. Saudara, kalau mau memberi rangkaian bunga yang indah untuk David yang hari ini berulang tahun, itu pasti sebagai tanda cinta kasih. Mungkin istrinya ngasih, lagi sibuk merangkai bunga sekarang, makanya belum muncul. Sama anaknya lagi sibuk menyiapkan masakan buat di rumah. Yuk kita ke sana yuk. Itu tanda dalam bentuk, rupa benda, bentukan. Bisa juga tanda itu berupa suara loh. Suara itu ketika peluit ditiup, atau nah itu beda. Itu ada tanda Morse. Tanda-tanda seperti itu dipelajari oleh pramuka dan sebagainya. Ada juga tanda-tanda yang nanti di akhir zaman kita akan terima. Tanda itu adalah tiupan sangkakala. Mungkin kita tidak melihat malaikat yang sedang meniup sangkakala. Itu tidak penting. Yang lebih penting itu kita dengar suara sangkakala yang menandakan bahwa kita, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, akan diangkat ke awan-awan. Dan saya percaya kita semua pasti akan mendengarnya karena itu dikomunikasikan kepada kita. Itu tanda. Tanda juga bisa berupa cahaya. Kalau saudara naik sepeda motor atau saudara naik mobil, nggak usah saudara sebetulnya kalau mau belok kanan pakai tangan saudara ke kanan, nggak usah. Ada tanda berupa cahaya di sana, lampu sign. Di sana saudara mau belok kanan, nyalakan saja lampu ke kanan. Ibu-ibu biasa nyalakan lampu ke kanan dan belok ke kiri. Itu susah diduga. Wanita itu sulit untuk dipahami, apalagi ibu-ibu. Sulit dipahami. Mau kemana Bu? Mau jalan-jalan ke mall. Mau apa Bu? Ya lihat-lihat, cuci mata, cari hawa. Pulang dari mall bawaannya banyak ternyata. Hawa, cuci mata dan sebagainya itu ternyata bisa dibungkus semua. Sulit diduga. Tanda itu juga bisa berupa gerakan. Ketika saudara sedang mainan HP saat ini dan sedang bales WA misalnya, dan kebetulan saya yang berkhotbah dan saya melihat saudara, maka pasangan saudara di sebelahnya nyenggol-nyenggol saudara. Pak Andri ngeliatin, tapi nggak ngomong. Cuma senggolan-senggolan itu sebagai tanda. Udah lu masukin HP. Nggak pakai ngomong. Kalau ngomong orang lain dengar. Jadi ada gerakan-gerakan kerlingan mata dan sebagainya. Saudara mungkin pernah tahu bagaimana caranya orang-orang tentara Romawi dan orang Yahudi ketika menangkap Yesus di Taman Getsemani yang gelap gulita. Gimana caranya? Yudas memberi tanda. Tandanya apa? Bukan, ini loh Yesus, ini loh Yesus. Enggak. Yudas memberi tanda dengan ciuman. Ciuman itu adalah tanda. Itu adalah suatu tindakan tanda. Hati-hati. Yudas mencium Yesus, lalu meninggalkan Yesus. Jadi kalau saudara dicium oleh pasangan saudara, hati-hati. Jangan-jangan. Tanda itu juga bisa berupa macam-macam, antara lain sentuhan. Misalnya saudara sedang marah-marah, istri saudara terus menyentuh saudara, tujuannya adalah apa? Mengatakan tenang. Jangan marah-marah. Tapi tidak dikatakan dengan kata-kata verbal. Mari kita bandingkan dengan Matius 3 ayat 11a.
Matius 3 ayat 11 bagian awal. Matius 3 ayat 11a. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ya, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi baptisan itu perlu nggak? Perlu, karena itu tanda untuk pertobatan. Memang betul, kontennya tanda, makna yang dikomunikasikan oleh tanda lebih penting ketimbang tandanya, betul. Tapi kalau tidak ada tanda tadi, maka konten tadi juga tidak ada. Makna tadi juga tidak ada. Saudara bisa bayangkan kalau di lampu stopan, lampu merah, kuning, hijau itu tidak ada. Maka saudara tidak tahu kapan mesti berhenti dan kapan mesti jalan. Jadi maknanya nggak ada. Memang lebih penting adalah si maknanya, isinya dari tanda. Tapi kalau tanda itu nggak ada, baptisan itu nggak ada, ya nggak ada penyataan untuk pertobatan. Itu sebabnya baptisan itu adalah penyataan pertobatan. Dikatakan di sini pada ayat 11 tadi yang aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Kata Yohanes Pembaptis. Itu adalah tanda. Ada orang yang memperbanyak tanda. Baptisnya sering. Pergi ke gereja mana, baptis. Gereja mana, baptis. Jalan-jalan ke Israel, baptis di Yordan. Baptisnya sering, hobinya baptis. Ya kalau ditanya sama temennya, hobi kamu apa? Nonton? Bukan. Makan? Bukan. Baptis. Luar biasa. Tapi nggak ada gunanya. Karena apa? Karena dia tidak bertobat. Baptisan itu cukup satu kali. Dalam arti kata, sungguh-sungguh bertobat. Karena bertobat itu berhenti dari hidup di dalam dosa. Itu prinsipnya bertobat. Apakah masih bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi itu namanya jatuh dalam dosa, bukan hidup dalam dosa. Dan jatuh dalam dosa ya kita minta ampun pada Tuhan. Kalau di dalam tabernakel ada bejana pembasuhan. Itu untuk membersihkan diri. Itu gambaran meminta ampun pada Tuhan. Jadi berwudu. Karena kotor. Tapi bukan berarti mandi. Bukan berarti dibenamkan. Bukan berarti baptisan. Kita lihat juga Matius 24 ayat 3. Supaya kita mengerti ini apa sih tanda sesungguhnya. Matius 24 ayat 3. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Para murid ini tahu dan percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Dan itu merupakan kesudahan dunia. Kapan waktunya tidak tahu. Oke, tidak diberitahu juga. Baik, gak apa-apa. Tapi tolong berikan tandanya, Yesus. Tandanya apa? Sehingga mereka tanya, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ini para murid betul uraiannya ini. Pertama adalah tanda kedatanganmu. Karena memang pertama kali Tuhan Yesus datang, turun di awan-awan, gereja Tuhan diangkat ke awan-awan, nah itu pertama kali Tuhan Yesus datang. Lalu Tuhan Yesus dan gereja Tuhan akan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, menjadi pemerintahan 1000 tahun. Setelah itu barulah apa yang dikatakan di sini kesudahan dunia. Jadi betul urutannya. Para murid ini ngerti. Jadi minta tandanya. Dan Tuhan Yesus memberikan tanda-tandanya pada Matius pasal 24 dan 25. Kalau saudara baca dua pasal ini isinya tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus dan kesudahan dunia. Itu tanda. Tanda-tanda itu perlu nggak? Sangat perlu. Karena tanpa tanda itu kita tidak menerima maknanya. Kita tidak menerima isinya. Jadi tanda itu sangat perlu. Makanya kita mempelajari tanda. Dan Alkitab ini penuh dengan tanda-tanda. Alkitab ini berbicara kepada kita penuh dengan tanda-tanda. Kadang-kadang kita diberi sebuah gambaran tentang tabernakel.
Kita sendiri saat ini tidak beribadah di dalam tabernakel kuno zamannya Musa. Tapi tabernakel itu memberikan kita tanda sebagai pelajaran yang bisa kita ambil dari sana dan kita mengerti. Oh, jalan dari manusia berdosa sampai kepada surga itu seperti apa prosesnya? Melalui apa? Tabernakel. Jadi hal ini yang merupakan pelajaran-pelajaran firman Tuhan. Kita coba buka Matius 26 ayat 48. Matius 26 ayat 48. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Tadi saya sudah bahas. Yudas memberi tanda melalui ciuman. Orang yang akan kucium, itulah dia. Jadi sudah ada kesepakatan dulu. Huruf yang seperti ini, huruf A ya. Huruf yang seperti itu, huruf B. Ini kesepakatan. Huruf Mandarin juga, huruf kanji juga seperti itu. Ada kesepakatan. Sehingga orang-orang yang memahami huruf-huruf itu atau huruf Arab, huruf Ibrani, huruf Yunani, semua ada kesepakatan terlebih dahulu. Begitu juga ini ada kesepakatan. Nanti orang yang saya cium, itulah dia. Jadi Yudas ini kan murid Tuhan Yesus. Sangat hafal dengan Tuhan Yesus. Sangat kenal dengan Tuhan Yesus. Tentara Romawi tidak terlalu kenal Tuhan Yesus loh. Tidak terlalu kenal, bahkan tidak pernah dengar, tidak pernah melihat Tuhan Yesus berkhotbah dan sebagainya. Bagaimana mukanya Tuhan Yesus mungkin mirip-mirip dengan mukanya Petrus. Bisa salah tangkap itu. Kalau salah tangkap, wah, terbongkarlah rencana penangkapan Yesus. Bubar. Nggak berhasil, gagal. Nggak boleh gagal ini. Gimana? Yudas memberi tanda. Tandanya adalah orang yang kucium. Itu ciuman Yudas itu sangat terkenal. Itu adalah tanda. Dan saudara lihat di sini ada tanda yang diberikan oleh malaikat kepada gembala. Gembala ini tidak tahu kan? Tidak kenal sama Maria. Gembala tidak kenal sama Yusuf. Yusuf, Maria orang mana? Orang Nazaret. Sedangkan mereka ini gembala ada di mana? Di Bethlehem. 130-an kilo, 150 kilo jaraknya dari Nazaret. Nggak kenal. Kalau kenal, mudah. Hei, gembala, kamu kenalkan Pak Ucup? Nah, maksudnya suaminya Maria, kenal kan? Nah, itu punya anak itu Mesias itu. Gampang memberitahu. Ini masalahnya nggak kenal. Jadi kamu harus ke Bethlehem, ke kandang, cari bayi yang ada di dalam palungan. Nah, tandanya itu adalah bayi itu salah satu tandanya, masih banyak tanda yang lain di dalam palungan. Kenapa kok mengambil palungan? Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tahun 732 sebelum Masehi, 732 sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Yesaya menubuatkan tanda untuk Immanuel. Sebab dari tahun 732 sebelum Masehi sampai dengan kelahiran Yesus, tentunya begitu banyak ribuan bayi lahir. Dan semuanya orang Yahudi semua, orang Israel semua. Apakah mereka Mesias? Bukan. Lalu tandanya bagaimana? Dikatakan di sini pada ayat 14. Pada Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung. Jadi perempuannya harus perempuan muda. Jadi bukan Elizabeth. Elizabeth itu saudara sepupunya Maria. Itu juga mengandung. Elizabeth tua umurnya. Mengandung dan punya anak Yohanes Pembaptis. Itu bukan Mesias. Bukan. Ini seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi Mesias ini seorang laki-laki, seorang anak laki-laki, bukan perempuan, itu sudah pasti. Entah orang dunia mengatakan, wah, banyak kan perempuan-perempuan dunia mengatakan dunia ini adalah dunia laki-laki, semuanya laki-laki selalu merasa lebih hebat, selalu ya pada kenyataannya memang laki-laki diciptakan duluan dan Yesus itu adalah
laki-laki, dan Allah disebut Bapa, bukan disebut Ibu. Dan ia akan menamakan, ia ini siapa? Perempuan muda tadi. Ia akan menamakan, dia akan menamakan bayi tadi Immanuel, yang artinya adalah Allah beserta kita. Yesaya menubuatkan tanda untuk Immanuel, untuk Allah beserta kita. Supaya apa? Supaya melalui tanda-tanda ini orang-orang Yahudi yang menanti-nantikan dan mengharapkan, sangat membutuhkan Mesias, itu tahu saat Mesias itu lahir. Orang-orang Yahudi. Karena sudah diberi tandanya. Tinggal ikuti. Tapi pada kenyataannya, orang Yahudi tidak tahu. Hanya beberapa, mungkin Elizabeth tahu. Tapi yang lain tidak tahu. Ini adalah satu hal yang penting. Apa sebabnya? Karena Immanuel ini, Allah beserta kita ini, akan mengubah kehidupan menjadi kehidupan yang baru. Ada new normal di situ. Nah, saudara kan new normalnya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu saudara hafalkan betul-betul. Itu akan seterusnya. Saya beritahu pada saudara. Itu seterusnya, itu new normal. Jadi inilah normal. Kalau nggak pakai masker berarti nggak normal. Jadi kalau saudara lihat ada orang di jalan, jualan dan sebagainya nggak pakai masker, tegur, Pak, Bapak itu tidak normal. Yuk, benar, Imelda itu adik saya kalau lihat orang nggak pakai masker, dia turun dari mobil, kasih masker ke orang itu. Terus tiba-tiba ada orang banyak ngantri masker, luar biasa. Ya dokter memang harus begitu ya. Menjadi ujung tombak kesehatan Republik Indonesia. Ya jelas lah. Nah, jadi di sini kalau kita lihat new normalnya adalah Allah beserta kita. Saudara bisa bayangkan ya, selama itu bangsa Israel generasi pertama sebelum masuk Kanaan disertai oleh Allah dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Mereka lihat tiang awan dan tiang api. Itu pun mereka masih mendirikan apa? Anak lembu emas, masih berontak sama Allah. Padahal Allah itu terlihat nyata di dalam tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Lalu setelah itu, di masa-masa bangsa Israel, Allah tidak lagi menunjukkan dirinya, tapi berbicara melalui nabi-nabi. Dan setelah itu, mengerikan sekali. 400 tahun bangsa Israel tidak diajak ngomong sama Allah, didiemin. Saudara kalau didiemin sama pasangan saudara, sudah rasanya gelisah. Tapi cuma baru didiemin manusia. Tapi kalau didiemin sama Tuhan, waduh. Mereka mengharap-harap Tuhan. Mereka mengharap-harap seperti zaman dulu Tuhan, Engkau datang melalui nabi-nabimu. Nggak ada nabi. Itulah peralihan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. 400 tahun. Dicuekin sama Tuhan. Didiemin sama Tuhan. Mau doa, mau apa. Nggak digubris sama Tuhan. Setelah itu, Immanuel. Allah beserta kita. Jadi ini sebuah perubahan yang luar biasa. Sebuah new normal yang mengubah cara berpikir, perasaan, cara hidup, gaya hidup, dan semuanya. COVID ini kan mengubah cara berpikir kita ya. Mengubah gaya hidup kita. Mengubah segala sesuatu. Sekarang ini ada orang-orang yang ikut ibadah tapi tidak di dalam ruangan ini. Tapi live streaming. Sekarang ini bersama-sama dengan kita. Ya semoga mereka juga seserius saudara dan saya ikut ibadah di ruangan ini kan gitu kan. Ada jemaat sekarang GBKDI Tabernakel Kasih punya jemaat online. Dulu nggak ada jemaat online, sekarang ada jemaat online. Nah, betul-betul jemaat online nggak bisa datang ke ibadah, bukan nggak mau datang loh ya, nggak bisa datang ke ibadah. Ibadah kita di sini nggak bisa menghadiri onsite, nggak bisa. Jadi jemaat online itu sudah menjadi satu perubahan dan akan selamanya begitu. Itu new normal dan new normal saat itu adalah Allah beserta kita.
Jadi hal ini sangat penting. Karena sangat penting, Nabi Yesaya menubuatkan tanda untuk Immanuel. Lalu mengapa tandanya mesti palungan? Apa nggak ada yang lain? Yang rada elit sedikit gitu. Misalnya Tuhan Yesus itu adalah bayi yang lahir dan punggungnya ada tato naganya gitu. Jadi dengan begitu bayi yang punggungnya ada gambar naga gitu. Enggak. Palungan. Kenapa palungan? Saudara pernah berpikir nggak? Kenapa kok palungan? Dan kadang-kadang di gambar Natal kan selalu ada palungan ya. Maria, Yusuf, bayi, palungan. Kadang-kadang ada lembu, ada kambing, ada gembala, ada orang majus, bintang, malaikat di kiri kanan. Itu gambar Natal yang formal kan gitu. Apa? Jejerannya begitu. Kalau di wayang kulit itu jejer, istilahnya wayang kulit kalau dipasang itu namanya jejer. Jejerannya kan begitu. Keluaran 2 ayat 16. Mari kita lihat apa itu palungan. Keluaran 2 ayat 16. Keluaran 2 ayat 16. Adapun imam di Median itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Ini adalah kisah di mana nanti Musa menemukan istrinya atau calon istrinya. Tapi di sini dikatakan palungannya adalah tempat minuman kambing domba. Saudara mungkin biasanya melihat gambar palungan cuma sebagai tempat makanan. Tempat makanan, tempat rumput, jerami untuk kambing domba. Bukan. Palungan adalah tempat minuman kambing domba. Tapi kadang-kadang juga menjadi tempat makanan dari lembu dan sapi. Palungan ini kan kalau saudara lihat di gambar seringkali bentuknya kayu ya. Kayu gitu. Palungan yang sebenarnya pada zaman dahulu adalah batu yang ditatah. Jadi batu yang seperti tempat begitu, tempayan untuk air. Jadi memang kedap air palungan itu. Dan itu bentuknya batu karena kandang-kandang zaman dulu tuh seringkali dibuat dari batu ataupun sebuah goa. Goa di mana ada palungan. Ini supaya saudara punya gambaran yang benar. Jadi palungan itu sifatnya beda dengan kayu ya. Kalau kayu itu kan kayak seperti box begitu, bisa dipindah-pindah. Kadang-kadang palungannya di sini, kadang-kadang palungannya di situ. Sebetulnya tidak. Palungan itu dari batu, sehingga tidak bisa dipindah-pindah. Ya tetap aja di situ. Palungan dari batu. Kadang-kadang memang buat minum kambing domba seperti yang kita baca tadi, tapi juga kadang-kadang dipakai untuk tempat makanan lembu sapi, ya rumput-rumput dan sebagainya kalau misalnya tempat itu sudah kering. Tapi lebih sering dipakai untuk minuman sebetulnya. Untuk air minum bagi kambing domba. Dan itu merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh binatang yang di dalam kandang. Binatang di dalam kandang tidak butuh televisi. Tidak butuh wifi. Tapi butuh palungan. Sebab palungan itu tempat minumnya dan tempat makannya. Saudara bisa bayangkan di sini betapa pentingnya palungan itu bukan untuk manusia, tapi untuk binatang-binatang peliharaan, kambing domba yang ada di dalam kandang. Palungan itu adalah perabot sederhana. Nggak pernah ada palungan dihiasi pinggirannya pakai emas murni, nggak ada. Nggak ada palungan yang dibuat sedemikian rupa sampai istimewa, nggak ada. Palungan itu adalah satu perabot yang sederhana, tapi penting. Yang ada di dalam kandang. Jadi, benda apa yang paling perlu ada di kandang? Kandang binatang. Palungan yang paling perlu. Yang lain-lain perlu nggak? Ya perlu, tapi kurang perlu lah dibandingin palungan. Dan seringkali itu merupakan perabot satu-satunya yang ada di kandang. Palungan itu seringkali satu kandang nggak punya 10 palungan, enggak. Seringkali satu kandang ya palungannya satu. Jadi merupakan perabot satu-satunya di kandang. Ini semua tanda, ingat deh ya ini saudara. Palungan dipakai sebagai tanda. Tanda apa? Tanda bahwa Yesus itu adalah yang tampil satu-satunya.
tidak ada Yesus yang lain. Yesus itu tampil sesederhana palungan. Tapi Yesus itu tampil sebagai sesuatu yang sangat penting. Palungan itu sangat sederhana, tapi sangat penting. Sangat sederhana, tapi sangat penting. Itulah Yesus. Dan palungan itu sangat dibutuhkan. Dibutuhkan oleh apa? Kambing domba. Biasanya berisi apa? Berisi air. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan tentang dirinya, Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Kita baca. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Manusia itu dalam hidupnya di dunia ini selalu seperti berada di dalam kehidupan padang pasir. Yaitu haus, lelah, takut, tidak berdaya. Itu kondisi kita. Haus ini haus akan apa? Haus akan kebahagiaan. Haus akan ketenangan. Saudara semua pasti ingin hidup itu tenang. Nggak ada huru hara. Nggak ada keributan. Saudara, Bandung ini diperhadapkan dengan demonstrasi buruh aja beberapa waktu yang lalu saja sudah nggak enak rasanya. Saudara pengennya tenang. Haus akan kebahagiaan. Mengapa orang menikah? Karena dia sendirian bahagia dan dia berharap nanti kalau sudah menikah akan lebih bahagia lagi. Jadi kebahagiaan. Orang haus akan apa? Keberhasilan. Berjuang untuk apa? Supaya berhasil, sukses. Haus. Dan Tuhan Yesus katakan pada ayat 13 tadi. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air dari sumur Yakub itu benar-benar air untuk menghilangkan rasa haus. Betul. Tapi sifatnya sesaat. Akan haus lagi. Banyak orang yang mencari kebahagiaan melalui cara lain. Bahagia sih, tapi hanya sesaat. Nanti akan kehilangan kebahagiaan lagi. Atau banyak orang mencari kedamaian. Damai sih, tapi setelah itu kehilangan kedamaian. Tapi kalau menerima air dari Tuhan Yesus, dikatakan pada ayat selanjutnya, ayat 14. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kalau kita menerima air hidup dari Tuhan Yesus, kita akan memiliki mata air. Jadi nggak perlu lagi ke sumur Yakub, ada mata air di dalam diri kita. Dan itu semua yang akan terus dikatakan memancar. Artinya memancar apa? Membual, habis, keluar semua dan membahagiakan orang lain. Kalau kita bahagia, kita tidak bahagia sendirian. Tapi kita akan membahagiakan orang lain. Kalau kita berhasil, kita tidak akan berhasil sendirian. Kita akan membuat orang lain berhasil. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan menjadi, bukan kita sendirian yang damai, tapi kita akan membawa damai bagi orang lain. Itu hakikatnya. Hakikatnya air hidup yang ditunjukkan oleh bayi yang ada dalam palungan. Kenapa kok di palungan tempat minum binatang? Karena itulah yang akan memberikan kepada kita jawaban untuk semua kehausan dalam hidup kita. Saudara, kalau hari ini saudara mengalami masalah dalam hidup saudara, masalah keuangan, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah kesehatan atau masalah apapun juga. Saudara haus untuk jalan keluarnya. Datang kepada Yesus. Dia akan memberikan air yang akan membuat mata air dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa. Palungan itu juga merupakan tempat makan dari binatang-binatang yang ada di kandang. Yohanes 6 ayat 48 dan 51. Ayat 48 dan 51. Yohanes 6 ayat 48 dan 51.
Akulah roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kalau hal ini dikatakan kepada kita, orang Indonesia, mungkin kita nggak terlalu paham. Tapi hal ini Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Israel yang mempunyai sejarah perjalanan padang gurun, di mana mereka mendapatkan roti dari surga. Hujan mana setiap pagi. Mana itu butiran-butiran kecil seperti ketumbar yang harus dikumpulkan dan diolah menjadi roti bundar yang tanpa ragi. Itu makanan bangsa Israel sepanjang perjalanan padang gurun. Itu sejarah nenek moyang mereka. Sehingga mereka kenal betul roti yang dari surga itu. Dan ternyata mereka yang sudah makan roti dari surga tetap mati. Sedangkan Tuhan Yesus berkata bahwa akulah roti hidup. Ini salah satu ayat yang tersingkat juga ini. Ayat 48. Akulah roti hidup. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Sebagaimana, mana itu gambarannya adalah setiap hari diambil dan tidak boleh disimpan untuk besok. Keputusan menerima Tuhan Yesus adalah keputusan yang harus segera diambil. Itu pertama gambarannya. Yang kedua adalah hidup di dalam Tuhan Yesus adalah hidup harian. Nggak bisa hidup sebagai borongan. Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus ya. Buat tahun 2022 ini saya percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Selama tahun 2022 kita nggak bersekutu dengan Tuhan Yesus, kita nggak memuji Tuhan, nggak dengar firman Tuhan dan sebagainya. Kan sudah tadi saya ngomong, untuk jangka waktu setahun, nggak bisa. Ini tuh jangka waktunya harian, seperti mana. Mana itu kalau diambil dan disimpan buat besok, busuk. Nggak bisa dimakan. Tuhan Yesus itu juga harus hidup dalam hidup kita harian. Itu gambarannya, mana. Dan di sini dilanjutkan dengan roti hidup. Akulah roti hidup ayat 51 yang telah turun dari surga. Jadi ini gambaran mana itu sangat dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi roti hidup ini memberikan kehidupan yang sebenarnya. Saya ingin beritahukan pada kita semua. Dulu Adam dan Hawa mempunyai kehidupan yang sebenarnya. Itulah hidup yang dimaksudkan oleh Allah. Yaitu apa? Hidup kekal. Adam dan Hawa hidup dalam Taman Eden itu hidup kekal. Sebelum dosa masuk dalam hidup mereka. Setelah dosa masuk dalam kehidupan Adam dan Hawa, manusia jatuh di dalam dosa. Manusia ini hidup, tapi bukan dalam hidup versi yang Tuhan mau. Ini adalah hidup yang sifatnya sementara. Makanya ada orang yang usianya cuma 30 tahun. Atau 40 tahun, atau 80 tahun. Ada orang yang usianya sampai 90 tahun. Bahkan ada yang lebih dari 100 tahun. Tapi berhenti sampai di situ. Tidak ada hidup kekal. Nah, Tuhan Yesus mengubahkan kehidupan kita untuk kembali kepada konsep hidup, versi hidup yang Allah berikan. Apa itu? Hidup kekal. Akulah roti hidup. Dikatakan di sini, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dagingku, kenapa kok dagingku? Ini memang tentu gambaran perjamuan kudus ya. Roti itu adalah tubuh Tuhan Yesus. Tapi gambarannya adalah Yesus sebagai manusia. Allah tidak punya daging karena Allah adalah roh. Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus itu punya daging. Dan roti hidup itu adalah dagingku. Artinya Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia ini yang akan naik ke atas kayu salib dan menebus dosa umat manusia. Siapa yang menerimanya, siapa yang percaya kepadanya, siapa yang memakan kemanusiaannya, Allah ini yang mati di atas kayu salib. Bukan Allah yang mati di atas kayu salib, tapi Allah yang menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus, itu yang mati di atas kayu salib. Dia akan menerima hidup yang kekal. Jadi kalau kita lihat di sini, palungan menggambarkan Tuhan Yesus. Yaitu makanan. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Kita ini domba-domba Allah.
Tuhan Yesus digambarkan oleh Daud sebagai Tuhan adalah gembalaku yang baik. Jadi Daud menempatkan diri sebagai apa? Sebagai domba. Dan domba itu membutuhkan palungan untuk mendapatkan air minum. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan makanan. Domba yang kehilangan palungan akan kehilangan hidupnya. Sehingga banyak orang di akhir zaman ini, orang itu meskipun kaya, orang itu meskipun pandai, orang itu meskipun mungkin berhasil di dalam hidupnya, tapi tidak bahagia. Dia mengalami istilahnya blunder, tahu ya blunder ya. Blunder itu bukan bunder ya, kalau bunder itu bulat. Itu yang harus di diet itu kalau sudah kayak gitu. Sedot lemak juga masih belum nolong. Ini blunder. Blunder itu masalah yang nggak habis-habisnya yang dialaminya. Karena apa? Karena memang hidupnya di dalam kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan. Dan kondisi inilah yang membuat kita membutuhkan Tuhan Yesus. Membutuhkan palungan. Lalu berikutnya kita lihat Yohanes 1 ayat 29. Supaya kita mengerti mengapa Yesus dibaringkan di palungan. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara mungkin pernah membaca, Yesus itu disebut sebagai anak Allah. Tapi saudara pernah membaca juga kan, Yesus itu sebagai anak manusia. Tapi Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah. Setiap kali Yesus diberi nama tadi, anak Allah, anak manusia, anak domba Allah, selalu ada konteksnya. Kalau ini konteksnya adalah dikatakan yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pertama sebutan anak domba. Menunjukkan apa? Menunjukkan itulah sebabnya mengapa palungan menjadi salah satu tanda bagi Yesus sebagai Mesias. Karena Yesus tidak dibaringkan di dalam piring. Kalau dibaringkan di dalam piring, Yesus itu, kita itu digambarkan bukan domba lagi, kita digambarkan orang sudah. Yesus digambarkan sebagai di dalam sana dibaringkan di palungan. Menjadi salah satu tanda yang menunjuk langsung bahwa Yesus itu Mesias. Kenapa? Karena ini hubungannya dengan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mesias inilah yang menghapus dosa dunia. Mesias itu juru selamat. Mesias tidak akan menyelamatkan bangsa Yahudi dari jajahan Romawi. Enggak. Itu salah sangka orang-orang Yahudi. Enggak. Mesias juga tidak membebaskan bangsa Yahudi ini dari jajahan dunia. Jajahan Jerman, Nazi, atau jajahan dari sang antikristus nanti. Enggak. Tapi dibebaskan dari hukuman dosa, menghapus dosa. Jadi itulah sebabnya kenapa palungan menjadi salah satu tanda bagi Yesus sebagai Mesias. Lalu yang kedua adalah peran Yesus sebagai domba kurban. Maka dikatakan sana anak domba Allah. Penebus manusia. Yesus digambarkan sebagai domba kurban penebus dosa. Kita bandingkan dulu dengan Imamat 16 ayat 15. Imamat 16 ayat 15. Imamat 16 ayat 15. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Ada yang disebut sebagai domba kurban pada aturan Taurat. Imamat ini bagian dari Taurat.
bahwa untuk menebus dosa harus domba kurban dikorbankan, disembelih, darahnya dipercikkan sampai ke tabut perjanjian. Dan ini merupakan persyaratan dari Allah. Tidak bisa dosa itu ditebus dengan materi, tidak bisa. Dosa itu ditebus dengan hidup, dengan kehidupan. Makanya darah ini harus dicurahkan karena di dalam darahlah ada kehidupan. Orang yang kehabisan darah pasti segera mati orang itu. Meskipun jantungnya sehat, paru-paru sehat, otak kecil sehat, semua bagian tubuhnya, ginjal semua sehat, tapi kalau darahnya habis, mati orang itu. Darah itu di dalam kata firman Tuhan adalah kehidupan. Dosa itu harus ditebus dengan apa? Dengan kehidupan. Digambarkan di sini domba kurban pada Imamat 16 ayat 15. Ini simulasi. Simulasi untuk apa? Untuk nanti Tuhan Yesus. Pada zaman perjanjian lama, pada zaman Taurat digambarkan dengan domba kurban. Untuk nanti menggambarkan Yesus yang akan berkorban. Simulasi. Dan saudara tahu, simulasi itu bersifat sebagai tanda. Karena di dalam simulasi ada makna. Tapi bukan itu yang dimaksud. Nanti tidak bisa kita berdosa. Kita sekarang sudah zaman perjanjian baru, malah kita di akhir zaman. Kita berdosa, sembelih domba untuk menebus dosa kita. Tidak bisa. Karena simulasi ini hanya terjadi pada zaman perjanjian lama. Dan kita sudah menerima apa yang sebenarnya, yaitu Yesus sebagai anak domba Allah. Yesus adalah anak domba Allah. Menunjukkan apa? Yesus adalah domba kurban dari Allah. Kalau saudara pernah melihat upacara kurban dari agama Islam, di mana ada kambing, ada sapi dikorbankan di sana, disembelih. Ditanya, ini sapi dari siapa? Oh, ini sapi dari Bapak Amiruddin. Artinya apa? Beliaulah yang beli sapi itu untuk dikorbankan, kan gitu. Punyanya siapa? Bapak Amiruddin. Dikorbankan, ya setelah itu dipotong dagingnya dan sebagainya, tidak terus ini dagingnya punya Bapak Amiruddin, dibungkus pakai bungkusan gede banget. Terus dikasihkan ke Bapak Amiruddin. Bapak Amiruddinnya bingung, dapat sapi segede gitu, buat masak apa nih ya? Enggak. Dagingnya dibagi-bagikan, ya kan? Kalau kadang-kadang orang-orang yang membantu saya di rumah juga seringkali dapat dari penyembelihan binatang kurban di masjid-masjid sebelah. Dapat. Kalau saya sih, ya udahlah, pergi aja ke sate kambing Karjan atau mana yang enakan gitu kan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini menunjukkan adalah miliknya Bapak itu yang diserahkan untuk dikorbankan. Nah, apa artinya anak domba Allah? Artinya anak domba ini anak domba. Berarti anak domba berarti masih muda. Itu sebabnya Yesus harus disalib umur 30 tahun. Yesus tidak disalib umur 130 tahun. Enggak. 30 tahun, masih muda. Jadi, Yesus ini adalah anak domba Allah, adalah domba kurban milik Allah. Dari Allah. Diserahkan untuk dikorbankan. Disembelih sebagai hewan kurban. Untuk siapa? Untuk menebus dosa manusia. Jadi saudara jangan salah kira bahwa Yesus itu milik saudara loh. Yesus adalah milik Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah memberikan miliknya yang disebut sebagai anak tunggal Bapa. Jadi kalau kita lihat di sini, domba kurban ini bukan hasil usaha kita, tapi disediakan oleh Allah. Bukan kita mengangkat, ya ini orang baik nih, ini kelihatannya orang baik. Karena orang baik, kamu jadi penebus dosa ya. Yuk kita semua sepakat nih. Satu RT, satu RW, satu kota bahkan mengangkat kamu. Kamu dinobatkan untuk menjadi juru selamat kami. Tidak bisa. Bukan kita yang memilih. Ini berarti milik kita juru selamat ini. Bukan.
Juru selamat ini milik Allah, diberikan kepada kita untuk menebus dosa kita. Saudara mengerti mekanismenya ya. Dari situ saudara akan melihat kasih Allah itu dahsyat luar biasa. Saudara pernah nggak memberi anak saudara satu aja? Saudara punya anak berapa? Lebih dari satu kan? Beri anak saudara satu untuk disembelih oleh keluarga lain. Saudara, saya mengasihi tetangga saya. Karena itu saya memberi anak saya ini untuk disembelih oleh keluarga tetangga saya ini. Menebus dosa mereka. Ada saudara begitu? Allah begitu loh. Saudara dan saya bukan tetangganya Allah. Tapi Allah mengasihi kita dengan luar biasa sehingga anak domba Allah diberikan kepada kita. Kejadian 22, agak panjang nih. Ayat 7 sampai 13. Kejadian 22 ayat 7 sampai 13. Kejadian 22 ayat 7 sampai dengan 13. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara tahu kisah ini? Abraham di masa tuanya barulah mempunyai anak yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Ishak. Dan ketika Ishak masih remaja, Tuhan bilang supaya Ishak ini dijadikan korban bakaran bagi Tuhan. Korban bakaran itu berarti seluruhnya dibakar dan tulang-tulangnya nanti itu akan ditumbuk halus. Itu korban bakaran itu harus habis sama sekali. Dan Abraham melakukannya. Dan dikatakan di sini, Abraham melakukannya dengan sepenuh hatinya. Dan ketika Abraham hampir menyembelih anaknya, yaitu Ishak, Allah menghentikan apa yang akan dilakukan oleh Abraham. Dan saudara tahu apa yang Allah katakan? Dikatakan begini. Lalu ia berfirman ayat 12, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Itu Abraham. Kualitasnya. Anaknya yang tunggal yang ditunggu dan lahir di masa tuanya, itu serahkan kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Kalau kita kadang-kadang seringkali apa saja yang kita mau serahkan kepada Tuhan, seringkali ragu-ragu. Kadang-kadang termasuk waktu. Saudara nggak diminta anak saudara, cuma diminta waktu saudara untuk diserahkan kepada Tuhan karena untuk melayani Tuhan. Oh enggak, saya perlu melakukan ini dulu, ini lebih penting ini. Melayani Tuhan nantilah bisa besok lusa. Seringkali kita gagal ujian di situ. Gagal ujian karena ketika Tuhan meminta kita menyerahkan sesuatu, kita nggak berani menyerahkannya. Ini baru soal waktu, apalagi soal harta, lebih lagi Tuhan perintahkan, berikan persembahan persepuluhan. Ya, persembahan persepuluhan itu berapa sih? 10%. Saya akan ngasih 5% aja lah, lumayan loh. 5% juga gaji saya sudah besar loh. Honor saya, penghasilan saya besar sebulan-bulan. 5% saja udah, itu gereja pasti, pendeta pasti kaget-kaget pasti. Uang besar nggak pernah lihat tuh mereka pasti. Itu saja
ragu-ragu dan tidak dilakukan, apalagi suruh serahkan anak. Waduh. Tapi Allah itu luar biasa. Allah memang menguji Abraham. Dan Abraham lulus ujian. Lulus ujian dengan luar biasa. Dan tanda dari Abraham lulus ujian itu apa? Dikatakan begini, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakang. Allah tidak pernah mengatakan begini, stop Abraham, jangan bunuh anakmu itu, jangan kamu apa-apakan. Lihat coba ada domba kan di belakang kamu, ada gitu ayatnya. Ayat 12 mengatakan, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Jadi Allah tidak ngomong apa-apa. Diam-diam Allah sediakan saja. Allah sediakan apa? Domba jantan. Dikatakan tadi pada ayat 13. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Tanduknya tersangkut dalam belukar. Saudara masih ingat Tuhan Yesus pakai apa di kepalanya? Belukar duri, mahkota duri. Itu tuh gambaran Tuhan Yesus begitu jelas. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Pertanyaan saya, Abraham ini orang kaya loh. Apa dia beli domba tadi? Apa dia beli domba tadi? Kalau domba tadi dibeli oleh Abraham itu namanya domba korbannya Abraham. Tapi ini bukan. Abraham nggak beli nih. Ini Allah yang beri. Artinya apa? Domba korbannya Allah. Yesus adalah anak domba Allah, domba korban Allah. Dari Allah. Luar biasa. Abraham mau beli kambing di mana, mau beli domba di mana di tengah-tengah situasi yang kayak gitu. Ini bukan di tengah kota loh waktu mau menyembelih anaknya ini. Di tempat yang sepi. Allah yang menyediakan. Di atas gunung, saya katakan. Allah menyediakan. Pada saat kita berserah kepada Tuhan, pada saat kita sungguh-sungguh serius memberi apa yang Tuhan minta dari kita, Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi kita. Kalau saudara tidak pernah menerima sesuatu dari Tuhan, mungkin karena Tuhan masih menunggu kapan kamu mau memberi apa yang harusnya kamu beri kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan segala kebenarannya. Segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Jangan dahulukan hal-hal sekuler. Jangan dahulukan hal-hal duniawi. Jangan dahulukan hal-hal yang kamu anggap perlu. Dahulukan Tuhan. Nanti mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Jadi palungan adalah tanda yang menyampaikan makna. Yesus adalah anak domba kurban dari Allah yang menghapuskan dosa dunia. Dan akan membuat kerohanian kita makan dari sana, hidup dan berkembang. Puji Tuhan. Yesusku menyembahmu. Yesus kemuliaanmu, pulihkanlah hatiku.
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup. Kau hadir dalam hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus Tuhan. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa, untuk anak domba Allah, domba kurban milik Allah yang diberikan kepada kami, diserahkan untuk disembelih di atas kayu salib menebus dosa kami. Sekarang kami mengerti mengapa Tuhan Yesus dibaringkan di palungan. Dan palungan itu memberi tanda bukan hanya kepada gembala, tapi kepada kami semua Tuhan, bahwa kami menerima anak domba Allah yang menebus dosa kami masing-masing. Kami mengucap syukur. Kami mau jadikan Natal tahun 2021 ini sebagai Natal penuh dengan ucapan syukur. Karena Engkau adalah Yesus. Karena Engkau adalah Tuhan Yesus yang dipilih oleh Allah menjadi juru selamat kami. Kami adalah orang-orang yang sangat beruntung mengenal dan memiliki juru selamat Tuhan Yesus Kristus, dan kami diselamatkan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami serahkan hidup kami ya Bapa, agar hidup kami boleh mengalami satu new normal di dalam kerohanian kami, yaitu hidup bersama dengan Allah yang menyertai kami. Karena kami menerima Immanuel. Biarlah mulai Natal di dalam tahun ini kami mengalami perubahan hidup kami, karena hidup kami mulai dari saat ini, menjalani kehidupan kami mulai dari saat ini tidak sama dengan waktu-waktu yang lalu. Kami mau berjalan lebih dekat lagi bersama dengan Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Terima kasih Bapa. Di dalam kasih kemurahan-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Setelah ibadah ini ada pertemuan untuk mereka semua yang ambil bagian di dalam perayaan Natal, para pelayan ibadah Natal yang akan datang. Ada pertemuan sebentar untuk evaluasi, briefing dan sebagainya, sebentar saja setelah ibadah ini. Lalu yang kedua adalah Natal Kebaktian Anak. Temanya adalah Jesus is my superhero. Jesus is my superhero. Rabu tanggal 29 Desember 2021 jam 6 petang sampai dengan jam 8 malam. Ini diadakan secara Zoom. Diadakan Zoom. Tapi nanti para
pelayan kebaktian anak dan saya akan ada di gereja untuk Zoom di gereja untuk acara ini. Lalu saya baca dari Warta Jemaat. Ikutilah siaran program 1 RRI Bandung dalam acara Mimbar Agama Kristen yang saya bawakan pada Rabu tanggal 22 Desember 2021 jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Ada di Warta Jemaat di gelombang 97,6 FM atau di RRI Playgo. Orang lain mendapat banyak berkat dari acara ini. Sayang sekali kalau kita jemaat GPKDI Tabernakel Kasih justru tidak mendapatkan berkat dari acara Mimbar Agama Kristen ini. Lalu atur dan persiapkan waktu saudara agar dapat menghadiri semua acara istimewa di bulan Desember 2021. Tanggal 24 itu hari Jumat ada kebaktian dan perayaan Natal jam 6 petang di sini. Ini juga ditayangkan live streaming sehingga mereka yang tidak sempat daftar karena pendaftaran sudah ditutup, sudah melampaui dari kuota, lebih dari kuota yang diperbolehkan, itu sudah ditutup, jadi saudara bisa mengikutinya melalui live streaming pada jam yang sama. Tanggal 31 kebaktian akhir tahun 2021 akan ada 2 kebaktian. Jam 3 sampai dengan jam 5 sore dan jam 6 petang sampai dengan jam 8 malam. Di sana akan ada perjamuan kudus dan pembagian ayat untuk menjalani tahun 2022. Tahun yang berisi atau bertemakan dipersiapkan untuk Kristus. Jadi kita di dalam tahun 2022 kita akan dipersiapkan untuk Kristus. Tema ini tidak saya karang, tapi saya minta pimpinan Tuhan, bertanya pada Tuhan, tahun 2022 tahun seperti apa untuk GPKDI Tabernakel Kasih? Ternyata Tuhan beri jawaban dipersiapkan untuk Kristus. Jadi kita dipersiapkan untuk Kristus. Saya nggak tahu Tuhan Yesus akan datang kapan, tapi yang saya tahu pasti adalah tahun 2022 kita dipersiapkan untuk Kristus. Dan untuk ibadah tanggal 31 ini, saudara yang ingin ikut harus mendaftarkan diri. Karena kuota juga terbatas, maksimum hanya 50 sampai 60 orang paling banyak juga di setiap ibadah. Jadi ibadah jam 3 atau jam 6. Saudara boleh pilih yang mana yang masih kosong, saudara isi di situ untuk ikut. Tapi daftar dulu ke Ibu Heni ya, harus daftar ya. Tidak ada yang diberi prioritas. Mereka yang melayani, saya rasa melayani pada hari itu, saya rasa sama Ibu Heni sudah didaftarkan yang melayani ya, yang terlibat pelayanan pada hari-hari itu. Lalu tanggal 1 Januari 2022, ini hari Sabtu, kebaktian awal tahun 2022 jam 8 pagi. Ada perjamuan kudus dan doa. Kita berdoa bersama memasuki tahun yang baru. Kita buka tahun yang baru dengan doa. Ini tidak perlu daftar. Jadi bebas. Tanggal 1 Januari. Dan doa pengerja untuk ibadah 31 Desember, tanggal 1 Januari dan untuk tanggal 2 Januari, doa pengerjanya akan diadakan pada tanggal 29 Desember. Jam 4 sore. Saya harap saudara semua bisa hadir. Untuk para pelayan Tuhan yang akan melayani Tuhan di tanggal 31 Desember, tanggal 1 dan tanggal 2 Januari hari Minggu itu ya, itu melayani Tuhan juga. Tanggal 2 Januari hari Minggu kita akan menerima perjamuan kudus dan juga diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan persepuluhan. Bedanya perjamuan kudus ini adalah tanggal 31 Desember itu perjamuan kudus akhir tahun 2021. Tanggal 1 Januari itu perjamuan kudus untuk mengawali tahun 2022. Sedangkan tanggal 2 Januari perjamuan kudus untuk awal bulan seperti biasa.
Lalu diberitahukan bagi mereka yang tergerak untuk menyampaikan persembahan Natal. Karena kita di Natal ini juga ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Persembahan Natal dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan khusus di belakang sana di dekat pintu masuk tadi yang ada di meja sekretariat, atau mengirimkan ke rekening persembahan khusus. Rekening persembahan khusus ada ya di live streaming juga. Saudara yang ikut live streaming juga nanti akan tahu ya, untuk rekening persembahan khusus. Tapi tolong ditulis untuk persembahan Natal. Semua persembahan Natal akan didoakan pada saat kebaktian Natal. Pada saat doa Natal, pada kebaktian Natal tanggal 24 Desember 2021. Lalu diberitahukan untuk Zoom memahami ayat-ayat Alkitab yang biasa setiap Jumat itu sudah berakhir pada Jumat yang lalu. Jadi untuk tahun 2021 sudah berakhir di Jumat yang lalu. Jadi Jumat berikutnya ini 2 kali Jumat tidak ada Zoom memahami ayat-ayat Alkitab. Nanti dimulai lagi Zoom-nya pada tanggal 7 Januari hari Jumat 2022. Kebaktian anak tetap ada YouTube channel Tabernakel Kasih setiap hari Minggu, dan santai bersama kata pada setiap Rabu bagi anak-anak ini juga tetap ada, kecuali tanggal 29 hari Rabu itu ada Natal. Saya rasa itu saja. Banyak sekali memang pengumumannya ini karena itu biasalah Desember selalu banyak pengumuman. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih banyak, saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan kita dipersiapkan untuk puncak Natal tahun 2021 ini, itu yang saya tangkap gitu ya. Puji Tuhan, salam sehat selalu, tetap semangat dengan kegiatan yang banyak, padat. Saatnya kita akan mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di GPKDI Tabernakel Kasih Keluarga Kita di tempat ini. Sambil boleh musiknya persiapkan. Bapak Ibu boleh mempersiapkan persembahannya. Bapak Ibu, saudara yang di rumah yang mau memberikan persembahan, boleh memberikan persembahannya lewat nomor rekening yang sudah tertera. Ya, terima kasih, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita pasti menuai 30, 60, 100 kali lipat untuk hormat dan kemuliaan namanya. Kita memberi dan kita menyanyikan lagu ini. Sama-sama ya. Sama-sama. Yang ku perlukan menyatakan
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah mengagungkan Tuhan, dan kami percaya kebenaran firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini juga mengubahkan hidup kami dan menjadi rema bagi kami semua. Persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan, baik yang sudah dibawa di tempat ini maupun yang ditransfer melewat bank, ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, melipat, menggantikan dengan berlimpah kali ganda di dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, dalam pekerjaan, keluarga. Engkau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih. Kami sebentar berpisah dari tempat ini, tapi kami akan terus dan percaya bahwa Tuhan memberikan kami perlindungan. Tuhan akan menjagai, menolong setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Tolong kami ya Tuhan untuk terus hidup mengasihi Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dalam setiap langkah aspek kehidupan kami ya Bapa. Jika ada di antara kami jemaat Tuhan yang berada di tempat ini maupun yang sedang berada di rumah, yang sedang terganggu kesehatannya, yang sedang dalam kondisi yang kurang baik, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, sembuhkan, dan Tuhan berikan pertolongan ya Bapa. Yang sedang mengalami beban berat dan pergumulan hidup, Tuhan sendiri juga yang menjadi sumber jawaban, sumber jalan keluar bagi setiap pergumulan yang dihadapi. Dan kami percaya rencana dan segala yang terbaik daripada Tuhan terjadi atas setiap kehidupan jemaat Tuhan ya Bapa. Terima kasih. Kami teringat dan berdoa buat setiap rencana kegiatan di bulan Desember ini, Natal pada tanggal 24 yang akan datang, maupun ibadah akhir tahun, ibadah awal tahun, dan ibadah awal bulan pertama ya Bapa di tahun yang akan datang. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kegiatan ini. Kami mohon Tuhan campur tangan, Tuhan menolong, Tuhan memberkati seluruh persiapan, segala persiapan yang sedang dilakukan saat-saat ini. Tuhan tolong semua berjalan dengan baik. Satu kerinduan kami ya Bapak, berkati kesehatan kami semua. Tolong kami dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang bugar. Tidak ada satupun yang sakit, apalagi terpapar oleh COVID-19 dengan varian-varian yang baru ya Bapak. Tuhan bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan setiap tim yang terlibat Tuhan urapi, berikan tolong kami dengan kesatuan hati, sehingga kami dapat melakukan pelayanan ini dengan semaksimal mungkin dan mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang terus menolong, menjagai, melindungi, dan memberkati setiap kehidupan kami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita pulang dengan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk, diberkatilah engkau ketika engkau keluar. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau semakin naik dan bukan semakin turun. Kasih, sukacita, damai sejahtera serta pertolongan daripada Roh Kudus melingkupi dan menjadi bagian dalam kehidupan kita sekalian, mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Silakan duduk, kita bersatu di sejenak. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.